Pemirsa, Anda kembali di IDX Opening Bell, masih bersama Direktur MNC Asset Management, ada Pak Edwin Sebayang. Pak Edwin, Anda sempat mengatakan bahwa komoditas saat ini sedang bagus, ada beberapa yang memang Anda rekomendasikan hari ini. Kemudian ada bank digital, karena investor cenderung untuk melihat prospeknya ke depan seperti apa bank digital ini berkembang. Nah, Pak Edwin, dari bank digital sendiri yang paling menarik saat ini apa? Ya, sebetulnya ini masih jadi perdebatan ya. Apakah nanti kalau semua bank itu masuk ke digital, nah itu siapa jadi konsumennya? Nah, lalu kedua adalah mengenai lendingnya nanti tetap. Nah, siapa nanti akan menjadi calon-calon peminjam nanti ya dari debitur-debitur. Jadi ini sebetulnya masih sekedar hype, masih sekedar euforia sementara waktu, karena anyway mereka akan kembali lagi nanti kepada pure business ya kan, adalah mengenai lending and saving lagi nanti, Pak. Jadi kalau sekarang ini lagi rame itu tadi ya, seperti misalnya bank Jago ya kan, lalu juga MNC Bank itu sekarang juga mengalami kenaikan, lalu juga ada Bank Ganesha lagi mengalami kenaikan, lalu juga ada terkait dengan Bank Syariah, Penin Bank Syariah juga sedang mengalami kenaikan ya. Jadi bank-bank yang memang terkait dengan digital dan syariah sekarang lagi hype kembali, Mbak. Baik, nah itu untuk bank digital. Pak Edwin, sepertinya di tahun ini, khususnya di pertengahan tahun ini, tidak seperti tahun lalu, di mana consumer goods itu masih menjadi primadona, apalagi setelah hari raya begitu ya. Tapi untuk saat ini sepertinya investor agak meninggalkan untuk consumer goods. Prediksi Anda seperti apa untuk consumer goods? Apakah masih ada yang menarik hari ini? Ya, kalau kita lihat sebetulnya kondisi tahun ini jauh lebih bagus ya dibanding tahun lalu, karena tahun lalu kita sama sekali tidak boleh berpergian ketika hari raya ya. Sekarang berpergian boleh walaupun terjadi bobol kiri kanan ya. Nah, kita lihat saham consumer goods memang agak sedikit tahan ya. Yang mungkin akan yang sedang mengalami kenaikan sebagai contoh adalah pizza, PCCA itu juga mulai mengalami kenaikan hari ini. Lalu juga kita terkait retail. Nah, retail juga cukup ramai nih, Mbak ya, seperti ACS dan ERA ya. Jadi mungkin orang setelah mendapatkan THR ya atau bonus, mereka beli handphone baru ya, lalu beli handphone satu lagi. Makanya kinerja ERA ini luar biasa sekali, Mbak, kenaikannya di kuartal 1 kemarin. Lalu juga ACS juga mengalami kenaikan karena memang seiring dengan peningkatan daripada GDP masyarakat. Jadi kalau kita lihat consumer itu lebih kepada retailnya yang mungkin mengalami kenaikan, Mbak. Sedangkan consumer itself itu mungkin belum terlalu mengalami kenaikan. Baik, Pak Edwin, juga dari sektor konstruksi banyak yang optimistis setelah pandemi ini dan juga beberapa stimulus dan aksi dari pemerintah seperti vaksinasi akan membaik dan akan dilanjutkan beberapa proyek besar begitu terkait dengan konstruksi. Ada yang menarik untuk hari ini, Pak Edwin? Ya, kita tetap stick kepada kinerja fundamental ya, Mbak. Jadi kalau kita lihat ini yang menarik adalah seperti contoh Wika ya, lalu juga Adikarya, PT-PP itu menarik, Mbak, karena terkait dengan proyek-proyek yang memang sedang terjadi atau sedang dilakukan. Sementara kalau kita waskita ini agak sedikit mungkin investor belum berani masuk karena terkait dengan besarnya kerugian, besarnya beban hutang dari mereka, dan juga belum terjualnya beberapa jalan tol yang menjadi pegangan mereka. Karena kalau itu belum dijual berarti kinerja mereka masih akan tertekan di tahun ini. Jadi agak selektif ya, benar Wika, Adi dan PT-PP yang sekarang lagi naik, Pak. Jadi PR dari para investor harus memperhatikan aksi korporasi ya, Pak ya, terkait dengan sektor konstruksi. Nah, untuk sektor farmasi, apakah saat ini masih menarik karena mungkin beberapa bulan yang lalu saat sebelum vaksinasi dilakukan kemudian sangat hype, banyak yang untung juga, banyak yang cuan, tapi ternyata saat ini mungkin yang perlu dilihat adalah improvementnya sendiri. Bagaimana prediksi Anda? Ya, seperti prediksi saya tahun lalu ya, ketika orang sudah banyak divaksinasi ya, jadi itu menjadi suatu hal biasa mengenai kekhawatiran tentang pandemi COVID-19 tersebut, dan mereka tidak lagi bisa mendapatkan overshooting top line dan bottom line bagi perusahaan farmasi. Nah, sekarang kembali lagi kepada tradisional, dia punya bisnis ya, core bisnis. Jadi kalau memang mereka hanya berdasarkan mungkin vaksin atau jarum suntik itu is over, sudah selesai. Nah, kita melihat emiten farmasi yang punya
bisnis lain atau divisi lain seperti Kalbe Farma. Mereka punya bisnis lain kecuali apa namanya di luar untuk obat-obatan, Mbak. Itu mungkin dia masih akan bertumbuh ke depannya. Baik, terakhir dari sektor telekomunikasi, apakah masih ada yang menarik, Pak Edwin? Ya, kebetulan hari ini ada beberapa saham yang mengalami penguatan ya, terkait juga dengan adanya migrasi ke 5G ya, lalu juga kinerja mereka juga membaik. Itu ada Telkom, ada Excel dan ada ISAT ya. Itu saham-saham telekomunikasi yang hari ini juga mengalami penguatan, Mbak. Baik, Pak Edwin, sekarang kan indeks kita di 5.790-an. Apakah cukup sulit mencapai 6.000 lagi, Pak Edwin? Sebetulnya sih bisa, tapi itu tergantung lagi. Pertama adalah bagaimana kinerja daripada GDP, bagaimana kinerja dari emiten, plus lagi kalau kita lihat adalah apakah ada dorongan dari investor asing atau tidak untuk masuk. Karena percuma kalau misal kita mengalami kenaikan tetapi investor asing itu tidak masuk, Mbak. Karena apa? Sifatnya jadi hanya kenaikannya dalam jangka pendek aja. Itu sebagai karakter saat ini di mana bursa Indonesia dikuasai oleh 90% investor retail. Jadi mereka tuh hanya main untuk short term view. Sementara kalau investor asing masuk, mereka kan biasa untuk long term view. Nah, ini tadi yang kita tunggu ya, 3 faktor tersebut. Nah, kalau memang 3 faktor tersebut itu terjadi, saya cukup optimis indeks akan kembali ke level 6.000, Mbak. Baik, kita akan lihat pergerakannya setidaknya dalam pekan ini. Pak Edwin, terima kasih untuk informasinya pada pagi hari ini. Pemirsa, Direktur MNC Asset Management, Edwin Sebayang.